Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bidang studi sosiologi untuk siswa kelas 10, yaitu pada materi bab 2 yang berjudul individu, kelompok, dan hubungan sosial. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. Yang kedua, mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan di masyarakat. A. Individu. Dalam konsep manusia, individu sebagai makhluk yang otonom atau berdiri sendiri. Kata individu berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum, yang berarti terbagi atau kesatuan terkecil. B. Kelompok. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. C. Hubungan sosial. Secara umum, hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dan saling mempengaruhi satu sama lain atas dasar kesadaran, saling tolong-menolong. Unsur yang mendasari hubungan sosial adalah interaksi sosial. Hakikat interaksi sosial. Manusia secara kodrati adalah makhluk sosial. Di dalam dirinya terdapat hasrat untuk berkomunikasi, bergaul, dan bekerja sama dengan manusia lain. Karena itulah, interaksi dengan orang lain merupakan kebutuhan mendasar dalam diri manusia. Syarat terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial. Sifat-sifat kontak sosial. Yang pertama, kontak sosial dapat bersifat positif dan negatif. Kontak sosial positif mengarah pada kerjasama, sedangkan kontak sosial negatif mengarah pada pertentangan atau konflik. Yang kedua, kontak sosial dapat bersifat primer atau sekunder. Kontak sosial primer terjadi ketika para peserta interaksi bertatap muka secara langsung. Dan sebaliknya, kontak sosial sekunder terjadi ketika para peserta interaksi bertatap muka tidak secara langsung. Komunikasi. Unsur-unsur pokok dalam komunikasi. 1. Komunikator, komunikan, 3. Pesan, 4. Media, dan 5 adalah efek. Sang tokoh. Erving Goffman dikenal sebagai seorang sosiolog dan penulis. Lahir di Manville, Alberta, Kanada pada tanggal 11 Juni 1922. Goffman adalah salah satu sosiolog paling berpengaruh di abad ke-20. Ia mempelopori studi tentang interaksi tatap muka, face-to-face interaction. Pendekatan interaksi sosial. Menurut W.I. Thomas, seseorang tidak langsung bereaksi atau memberi tanggapan atau respon terhadap rangsangan atau stimulus dari luar, melainkan menilai atau mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan definisi atau situasi.
Faktor-faktor pendorong interaksi sosial. 1. Imitasi. Kedua remaja mengenakan kostum tokoh-tokoh imajiner idola mereka. Syarat yang harus dipenuhi dalam imitasi adalah adanya minat atau perhatian terhadap objek atau subjek yang akan ditiru. Kedua, sugesti. Pada umumnya, sugesti berasal dari orang yang berwibawa, karismatik, atau memiliki pengaruh kuat terhadap penerima sugesti. Contohnya orang tua. Ketiga, identifikasi. Proses identifikasi berlangsung secara sengaja atau tidak sengaja. Contohnya, pemain bulu tangkis junior memiliki pemain idola. Setiap kali idolanya bertanding, ia akan mengamati secara cermat bagaimana gaya dan strategi bermain idolanya. 4. Simpati. Simpati merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Ketika bersimpati, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan, atau dirasakan orang lain. 5. Empati. Empati merupakan simpati mendalam yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Bentuk-bentuk interaksi sosial. 1. Kerjasama. Kerjasama didefinisikan sebagai suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, akomodasi. Bentuk-bentuk akomodasi yang pertama adalah koersi, kedua kompromi, ketiga arbitrase, 4 mediasi, 5 konsiliasi, 6 toleransi, 7 stalemate, 8 adjudikasi, 9 segregasi, 10 eliminasi, 11 subjugation, 12 keputusan mayoritas, 13 minority concern, 14 konversi, dan 15 adalah gencatan senjata. Selanjutnya adalah asimilasi. Pembauran dua unsur yang berbeda akan menghasilkan suatu unsur yang baru. Contohnya, warga Tionghoa di Surabaya menggunakan bahasa Jawa dengan logat Surabaya yang kental, sehingga bahasa ibu mereka tidak lagi tampak. Akulturasi. Akulturasi adalah berpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Contoh akulturasi adalah Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan India dan kebudayaan Indonesia. Proses sosial yang bersifat disosiatif. Proses disosiatif atau oposisi dibedakan ke dalam 3 bentuk, yaitu persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Pertandingan sepak bola merupakan contoh persaingan secara damai dan sportif atau fair play. Hubungan individu dan kelompok. Macam-macam hubungan individu dan kelompok. Yang pertama, hubungan sosial antar individu. Kedua, hubungan sosial antar individu dengan kelompok. Ketiga, hubungan sosial antar kelompok. Hubungan antara keteraturan sosial dan interaksi sosial. Tahapan proses terbentuknya keteraturan sosial. Yang pertama,
tertib sosial atau social order, kemudian order, berikutnya keajekan, dan yang terakhir adalah pola. D. Status dan peran dalam interaksi sosial. Yang pertama adalah status atau kedudukan. Ascribed status. Ascribed status merupakan status seseorang yang dicapai dengan sendirinya tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Status tersebut dapat diperoleh sejak lahir. Contohnya, anak dari keluarga bangsawan dengan sendirinya memperoleh status bangsawan. Achieved status. Achieved status merupakan status yang diperoleh seseorang melalui usaha-usaha yang disengaja. Status ini tidak diperoleh atas dasar keturunan, akan tetapi tergantung pada kemampuan individu dalam mencapai tujuannya. Assignment status. Assignment status merupakan status yang diperoleh dari pemberian pihak lain dan berhubungan erat dengan achieved status. Artinya, suatu kelompok atau golongan memberikan status yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, contohnya seperti pahlawan revolusi. E. Lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial. Istilah lembaga sosial merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris social institution yang merujuk pada dua pengertian, yakni sistem nilai dan norma-norma sosial serta bentuk atau organ sosial. Jenis-jenis lembaga sosial. 1 adalah lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga memiliki fungsi majemuk bagi terciptanya kehidupan sosial dalam bermasyarakat. Kedua, lembaga pendidikan. Pendidikan formal seperti sekolah menawarkan pendidikan yang berjenjang, mulai dari tingkat dasar sampai jenjang pendidikan tinggi, baik yang bersifat umum maupun khusus, seperti sekolah agama dan sekolah luar biasa. 3. Lembaga politik. Keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dinamakan lembaga politik. Lembaga politik berkaitan dengan masalah-masalah bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kekuasaan serta sistemnya. Keempat, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi muncul ketika orang mulai membutuhkan produk orang lain. Oleh karena itu, pedagang kaki lima, pasar tradisional, supermarket, dan mal merupakan unsur penting dalam sistem ekonomi masyarakat. Keenam, lembaga agama. Tujuan lembaga agama adalah menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Baik, demikian dulu penjelasan saya mengenai materi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.